Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sarudin dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Mungkin kita mulai Pak Rustam Bapak di. Ya, Iya. bisa Pak, silakan. Sebelum proses jadi sebelum proses coaching yang Pak Rustam Baba lakukan, jadi ada beberapa ada sesi pra supervisi atau observasi yang kita lakukan di awal. Kita akan ke depan beberapa menit ke depan akan berbincang-bincang terkait proses coaching yang akan kita lakukan atau supervisi akademik yang Pak Rustam Baba akan lakukan sebagai supervisor atau coach. Tapi mungkin di awal saya ingin bertanya kabar dulu nih Pak Rustam Baba, bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik? Alhamdulillah sangat baik Pak Omar. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa dipertemukan ini Pak Rustam. Terlebih dahulu saya ingin di prasupervisi ini Pak Rustam ingin sedikit memberi mendiskusikan, mempercakapkan soal apa saja di rubrik penilaian coaching itu yang sebenarnya kalau menurut saya perlu diketahui, mungkin sebagai gambaran umum saja terkait dengan rubrik penilaian itu coaching itu, bahwa ada beberapa indikator di situ yang kemudian akan menjadi instrumen penilaiannya. Itu terkait dengan mendengar aktif, bagaimana kemudian pertanyaan berbobotnya yang dibangun, kemudian bagaimana memberdayakan coachnya. Nah, kalau di bagian mendengar aktif itu saya yakin Pak Rustam Baba sudah memahami tentang bagaimana kemudian proses mendengarnya itu bebas dari judgement atau asumsi dan asosiasi. Sedangkan di bagian memberdayakan coach itu bagaimana kemudian Pak Rustam Baba memberikan bantuan atau membangun rencana aksi yang lebih spesifik yang mendorong ide coach. Kira itu juga gambaran umumnya Pak Rustam Baba, dan saya yakin Pak Rustam sudah memahami di bagian itu. Saya ingin lanjut di bagian kira-kira maaf. Dalam kompetensi coaching, ada 3 kompetensi coaching yang kita ingin ketahui bersama, bahwa ada 3 kompetensi coaching dalam yang perlu dipahami terkait presence, kehadiran, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi coaching ini yang ingin dikembangkan kira-kira di bagian mana Pak Rustam Baba? Baik, terima kasih Pak Omar. Sudah mau membantu saya dalam pengembangan sebagai coach yang pada malam ini bersedia menjadi supervisor. Dari ketiga kompetensi inti coaching yang sudah tadi disampaikan, bahwa ada kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga ini saya ingin di bagian yang kedua, ya ini saya mau diamati oleh supervisor di bagian mendengarkan aktif. Karena menurut saya ini ini yang perlu saya ketahui berdasarkan pengamatan orang lain tentang bagaimana sih kompetensi saya tentang mendengarkan aktif ini, sejauh mana sudah saya miliki, dan tentu setelah itu kemungkinan baru berlanjut kepada kompetensi lainnya yang lebih di atas seperti itu Pak. Oh iya, ya Pak, makasih banyak Pak Rustam Baba sudah mengutarakan bahwa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif. Tapi mungkin saya ingin bertanya lebih spesifik lagi terkait kompetensi ini Pak. Secara spesifik yang ingin diobservasi dan bisa
saya berkontribusi untuk lebih fokus mengobservasi itu kira-kira secara spesifik itu di bagian mana Pak di observasi ini nanti yang akan saya lakukan? Ya, secara spesifik dari kompetensi mendengarkan aktif ini, tentu mendengarkan aktif ini juga bisa disebut dengan menyimak, ya. Menyimak dengan tentu saya berharap bahwa nanti dalam pelaksanaan coaching ini sebagaimana seharusnya bahwa seorang coach itu harus lebih banyak mendengarkan dibanding daripada coach. Justru coach lah yang harus banyak berbicara. Nah, menurut saya inilah yang perlu diamati kompetensi saya itu sebenarnya bagaimana, karena saya merasa di situ belum maksimal karena itu ya masih biasa memberikan pendapat yang seharusnya itu tidak saya lakukan. Harusnya saya banyak mendengar seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Pak Rustam Babak. Jadi secara spesifik lebih pada bagian mendengar aktif, bagaimana kemudian persentase mendengarkan ini lebih dimaksimalkan dibanding dengan mengutarakan menyampaikan saran atau pendapat. Dalam tanda kutip bahwa tidak ada larangan untuk memberikan saran atau ide-ide tertentu, tapi kualitas mendengarkan yang baik ini mungkin lebih ke situ yang dimaksud Pak Rustam. Bagaimana kemudian memaksimalkan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Iya, terima kasih Pak Rustam. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir saya di prasupervisi ini adalah apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang inginkan dan observasi yang akan saya lakukan dan proses coaching yang Bapak lakukan nanti ini? Ya, sesuai dengan yang kompetensi tadi yang saya sudah pilih untuk diamati oleh Pak Oma sebagai supervisor, bahwa saya ingin diamati dalam kompetensi mendengarkan aktif. Sesuai dengan penilaian saya pribadi tadi, bahwa saya kemungkinan pada secara pribadi ini subjektif masih berada di angka 6 kalau range 0 sampai 10. Tentu harapan saya bisa berada pada 2 digit atau 3 digit ke atas pada angka 8 atau 9 untuk kompetensi mendengarkan aktif ini. Tentu indikator itu kalau menurut saya bisa terlihat nanti ketika dalam proses coachingnya, tidak banyak memberikan tidak banyak menggunakan waktu untuk berbicara, tapi lebih pada memberi waktu lebih banyak kepada coach dalam menggali potensi yang dimiliki dalam penyelesaian masalah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Pak Om. Iya, terima kasih Pak Rustam. Jadi mungkin sedikit tambahan mungkin dari saya bahwa mungkin memaksimalkan kemampuan untuk mendengarkan aktif tentu harus juga kemudian memaksimalkan kompetensi yang lain. Seperti misalnya ketika mengefektifkan atau mengeluarkan statement atau saran atau apapun bentuknya ke coach, itu kemudian perlu dioptimalisasi juga efektivitas pertanyaannya. Jadi meminimalisir terlalu banyak berbicara, tapi kualitas penyampaian pertanyaan itu kemudian juga perlu perhatian khusus kalau menurut saya, dan juga harus jadi perhatian dalam proses coaching Pak Rustam. Tapi benar sekali yang Pak Rustam Baba katakan tadi bahwa ini akan terbaca nanti di pencapaiannya di
proses supervisi yang akan saya lakukan atau observasi yang saya lakukan, melihat bagaimana proses coaching yang Pak Rustam Baba lakukan terhadap Pak Saharudin Bukia nanti sebagai coach berjalan. Dan saya ingatkan mungkin Pak terakhir bahwa setelah ini Bapak akan melakukan proses coaching dengan Pak Saharudin. Saya akan mengobservasi itu, dan kemudian di akhir nanti kita akan melakukan pasca supervisi Pak Rustam Baba untuk melihat sejauh mana proses itu berjalan dengan baik dan apa-apa saja yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Saya kira demikian Pak Rustam Baba. Saya untuk sementara saya akhiri, dan silahkan melakukan proses coaching dengan Pak Sarudin, dan saya pada posisi melakukan supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Omah sudah diberikan kesempatan untuk menjadi coach bagi Pak Sarudin sebagai coach pada malam hari ini. Dan tentu dalam proses coaching ini saya berharap nantinya dapat mendapatkan pembalik dari apa yang praktik coaching yang saya lakukan nanti untuk pengembangan kompetensi coaching yang saya miliki. Baik, terima kasih. Sekarang saya ke Pak Sarudin. Assalamualaikum Pak Sarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rustam Baba. Bagaimana kabarnya Pak Sarudin malam ini? Alhamdulillah malam ini agak fresh lah setelah kita tadi melaksanakan aktivitas kita di sekolah masing-masing, tentunya setelah tiba di rumah kemudian sudah mandi dan sudah melaksanakan sholat maghrib dengan isya tadi. Alhamdulillah malam ini sangat ceria ini Pak Rustam. Luar biasa. Berarti kita malam ini sudah siap untuk mengikuti percakapan coaching ya Pak Sahar. Insya Allah siap Pak Rustam, dan memang ini sudah saya tunggu momen ini karena terus terang ada beberapa kegelisahan saya yang akhir-akhir ini sering mengganggu pikiran saya, kemudian mengganggu juga perasaan saya ketika akan melaksanakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Seperti itu Pak Rustam. Oh baik Pak Sarudin. Jadi Pak Sarudin akhir-akhir ini ya gelisah karena ada permasalahan kaitan dengan tugas pokok Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, masalah yang Pak Sarudin itu dihadapi seperti apa itu Pak? Masalah yang dihadapi? Masalahnya ini agak riskan juga ya Pak, karena saya itu posisinya di sekolah saya sebagai kepala sekolah. Kemudian 1 minggu terakhir ini saya agak lambat sampai di sekolah. Itu menjadi semacam ganjalan, kemudian ada yang merasa ganjil sekali di dalam hati saya, yang seyogianya saya itu harus bisa memberikan teladan untuk teman-teman saya, tapi ternyata saya dalam 1 minggu ini sempat 2 kali terlambat untuk sampai di sekolah, meskipun sesungguhnya terlambatnya itu 5 sampai 10 menit. Yang jelas ketika saya sampai masih saya dapat ketika anak-anak apel atau biasanya juga teman-teman guru sementara menyampaikan pengarahan dalam apel kemudian saya datang, itu sebenarnya sangat mengganggu perasaan saya yang inginnya saya bisa memberikan contoh kepada teman-teman saya, kemudian kepada siswa saya juga. Seperti itu kondisinya Pak Rustam. Jadi ada perasaan yang mengganjal ya Pak dengan kondisi yang terjadi di sekolah tentang bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah yang menurut Bapak harusnya menjadi teladan, justru
biasa terlambat sampai di sekolah. Itu biasa 5 sampai 10 menit ya. Nah, jadi berdasarkan masalah Pak Sahar ini, kira-kira tujuan untuk percakapan coaching kita malam hari ini apa yang menjadi tujuan Pak Sahar? Baik Pak, saya sangat berharap melalui kegiatan coaching ini saya bisa menemukan solusi, kemudian saya bisa melaksanakan rencana-rencana dari solusi yang mungkin sebentar akan terungkap. Eh, Selanjutnya akan mengurangi rasa rasa bersalah saya ketika saya datang lambat dan saya inginkan itu tidak terjadi lagi di saya. Saya inginnya melaksanakan tugas itu bahagia, saya bisa senang ketika sampai di sekolah, bisa happy dengan teman-teman tanpa ada yang sesuatu yang mengganjal di hati saya. Tapi sebenarnya teman-teman guru di sekolah sesungguhnya tidak mempermasalahkan itu karena mereka semua tahu jarak rumah saya dengan sekolah itu kurang lebih 20-an kilometer dan saya harus melewati kota untuk sampai di sana. Tapi tetap saja perasaan itu ada. Tetap saja perasaan itu mengganjal di hati saya. Inginnya saya melalui kegiatan ini ada solusi terbaik buat saya sehingga bisa dengan tenang, bisa dengan nyaman saya melaksanakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Baik, baik Pak Sahar. Eh, Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan percakapan coaching kita pada malam hari ini betul-betul dapat Pak Sahar nanti berdasarkan percakapan yang kita lakukan bisa menemukan solusi yang terbaik dari persoalan yang dihadapi nantinya. Baik Pak Sahar, selanjutnya masalah Pak Sahar tentang kondisi perjalanan Pak Sahar dari rumah ke sekolah ini kan sekitar 20 kilometer sampai 20 sekitar 20 kilometer ya jaraknya Pak ya. Iya benar Pak, Ya ya. betul. Nah, menurut Pak Sahar ini kan sudah berapa lama dilalui, kemudian bisa Pak Sahar mungkin memberikan gambaran waktu tempuh yang biasa mungkin Pak Sahar dapatkan baru sampai di sekolah dari rumah setiap harinya itu kira-kira dia butuh waktu berapa lama? Ya, baik Pak. Jadi seperti ini kondisi yang saya alami. Pagi itu saya bangun untuk sholat subuh di jam 5. Setelah itu selesai melaksanakan sholat, saya bangunkan anak saya yang sekarang kelas 4 SD. Kemudian karena istri juga sama guru, jadi sama-sama kesibukannya di pagi hari kita berbagi tugas. Jadi untuk tanggung jawab mengurus si kecil, saya ambil alih, kemudian ibu menyiapkan sarapan paginya kita. Kemudian yang kakak anak saya juga sudah SMA satu sekolah dengan ibunya. Yang menjadi kadang-kadang yang membuat saya terlambat itu karena posisi sekolah anak saya yang bungsu itu justru lebih ke utara lagi dari rumah saya. Jadi saya berangkat untuk mengantar anak saya itu biasanya setengah 7, 6.30. Jadi saya bawa ke arah utara dari rumah saya itu memerlukan waktu kurang lebih 15-an menit. Karena tidak jauh sih sebenarnya, hanya kurang lebih 10 kilo dari rumah saya. Tapi ketika kembali saya melewati rumah saya lagi. Kemudian saya baru bisa tembus terus ke sekolah. Kalau untuk anak saya yang kakak itu biasanya sama-sama dengan ibunya.
Hanya saja ketika akan ke sekolah saya melewati kota, biasanya di jam-jam 7, di jam 6.40, jam 6.45 itu lagi padat-padatnya, sehingga saya tersendat di sana. Nah, kadang-kadang saya nanti lolos itu sudah hampir jam 7 baru saya bisa melewati kota. Kemudian saya lanjut ke arah sekolah saya itu biasanya saya tiba di sekolah sudah jam 7 lewat 5, kemudian biasanya juga jam 7 lewat 10. Padahal kita sepakat dimulai apel pagi itu jam 7.00, jam 7.00. Nah, kadang-kadang itu tapi tidak selamanya juga saya seperti itu karena saya tetap komit untuk tetap sama-sama melaksanakan upacara bendera. Cuma yang biasanya kadang-kadang saya agak lambat itu di hari Jumat dengan hari Sabtu. Karena di hari Jumat itu anak saya yang laki-laki agak tengah malamnya diajak untuk belajar oleh ibunya. Kadang-kadang agak sampai jam 9, jam 10, susah bangunnya ketika pagi-pagi. Sebenarnya perjalanan jarak tempuh dari rumah ke sekolah saya kalau waktu normalnya itu Pak kurang lebih 20 sampai 30 menit saja. Namun karena ada hal yang di jalan itu sehingga biasanya saya telat 5 sampai 10 menit itu. Ya, jadi waktu tempuhnya sebenarnya hanya 30 menit ya Pak ya. Hanya Ya. saja karena sampaikan Bapak tadi bahwa salah satu anak Pak Sahad itu harus diantar pagi hari, justru dia tidak searah dengan arah sekolah Bapak ya. Iya, Ya, benar Pak, benar. sehingga Berlawanan arah ini. dia berlawanan arah, butuh tambahan waktu. Iya. Butuh tambahan waktu karena baru jaraknya juga cukup jauh itu Pak ya, kalau 10 kilo, Ya. berarti PP-nya itu 20 kilo Pak ya. 10 kilo PP itu Oh, Pak, sudah 10 10 kilo kilo PP. PP. Ya, Tapi itu ya. juga saya rasa sudah cukup jauh itu kalau pagi hari kita butuh waktu ya, waktu kita singkat kemudian harus mengantar. Nah, dari penjelasan Pak Sahar tadi, dari kegiatan aktivitas anak-anak di rumah, kemudian berbagi tugas tadi juga dengan ibu, itu saya rasa sudah mengantisipasi keterlambatan juga yang sudah dilakukan. Nah, yang Pak Sahar uh, coba lakukan selama ini untuk mencari solusi permasalahan terlambat itu sampai di sekolah itu seperti apa yang sudah Pak Sahar upayakan dan sudah diupayakan? Baik Pak, beberapa hal yang saya sudah upayakan untuk mencegah saya lambat sampai di sekolah. Pertama itu mengantar anak saya lebih awal di sekolahnya. Tapi ada masalah lagi di sana Pak yang saya temukan. Karena ketika saya antar anak saya di jam 6.00 ternyata di sekolahnya juga belum ada gurunya. Sehingga anak saya itu agak takut saya meninggalkan karena temannya juga sudah ada tapi baru 1-2 orang. Jadi saya pastikan saya harus menunggu gurunya datang supaya posisi anak ini aman, kemudian baru saya tinggalkan. Dan alhamdulillah beberapa kali saya coba kalau kebetulan guru piketnya cepat datang, nah itu saya tidak lambat sampai di sekolah. Namun biasanya kalau saya menunggu, kemudian biasanya jam 6.30 itu baru datang guru piketnya di sekolah anak saya. Nah, itu kadang-kadang ada lambat saya 5 menit itu. Karena harus melewati rumah, kemudian kota yang biasanya pagi itu sangat padat sekali. Nah, ini yang saya lakukan, Pak. Ada juga kadang-kadang saya berbagi tugas dengan kakaknya, kebetulan kakaknya sudah SMA.
mengantisipasi saya untuk tidak lambat sampai di sekolah, saya minta tolong ke kakaknya, kebetulan sudah bisa bawa kendaraan, tolong diantar adiknya dulu ke sekolahnya, kemudian dia lanjut, baru dia kembali ke rumah, kemudian sama-sama lagi dengan ibunya berangkat ke sekolah. Nah, itu yang sering biasa saya lakukan untuk mencegah saya tidak datang terlambat di sekolah. Ya, baik Pak Sahar, dari Pak Sahar tadi ada dua ya. Pak Sahar sudah coba lakukan untuk bisa tepat waktu sampai di sekolah sesuai dengan komitmen bersama dengan guru di sekolah ya, bahwa hadir sebelum kegiatan apel ataupun upacara. Yang pertama tadi Pak Sahar sampaikan bahwa mencoba untuk mengantar anak Pak Sahar itu pagi-pagi jam 6. Tetapi masalah muncul kemudian bahwa biasa guru pikirnya juga belum datang, sehingga untuk menjaga ini anak tidak mungkin ditinggalkan juga karena belum ada guru di sekolah, meskipun temannya sudah ada yang sampai di sekolah. Ya, Pak Sahad biasa melakukan. Yang kedua, Pak Sahad juga tadi menyampaikan bahwa anak Pak Sahad juga biasa mengantar adiknya untuk ke sekolah ya, untuk antisipasi. Ya. Ya. Nah, dari kedua ini apa namanya? Dari kedua kegiatan atau tindakan yang dilakukan Pak Sahar ini yang apa namanya, yang memberikan, yang rutinitasnya itu yang memberikan dampak sehingga Pak Sahar tidak terlambat lagi ke sekolah ini, yang mana kira-kira yang bisa dilakukan? Itu yang meminta tolong ke anak saya, Pak. Ke anak saya untuk mengantarkan adanya itu lebih efektif karena saya lebih fokus ke arah sekolah. Sehingga tujuan saya untuk sampai di sekolah sebelum jam 7 minimal itu jam 6.55. Saya sudah ada di sana 5 menit sebelum bel sekolah dibunyikan. Dan saya itu senang sekali ketika bisa ada berdiri di gerbang, kemudian anak-anak datang, kemudian anak-anak melaksanakan budaya salamnya kita. Menjemput anak-anak di gerbang itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya itu, Pak. Yang efektif itu saya bisa memanfaatkan anak saya. Ya, biasa Pak ya. Sama, saya juga Pak sangat senang ketika bisa berada di sekolah lebih awal dibanding dengan siswa, bahkan guru-guru. Dan komitmen itu Pak Sahar coba lakukan dengan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak Sahar untuk bisa dapat datang di sekolah tepat waktu dengan berbagai solusi tadi yang disampaikan, dan itu sudah memberikan apa namanya, perubahan yang signifikan. Nah, ke depan menurut Pak Sahar apakah ada langkah lain yang bisa dilakukan ya, selain dari langkah tadi yang apa namanya, meminta tolong kepada kakak dari anak Pak Sahar ini untuk mengantarkannya. Selain dari langkah itu, apakah ada langkah lain sehingga Pak Sahar bisa tetap tiba dengan tepat waktu di sekolah? Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Sekarang terpikir oleh saya, bisa jadi ini menjadi solusi permasalahan saya ini untuk tidak datang lagi terlambat di sekolah saya. Ada yang bisa saya pikirkan sekarang, bagaimana kemudian anak saya ini saya pindahkan saja ke sekolah saya, supaya saya satu arah dari rumah untuk sama-sama ke sekolah dan dia sekolah di tempat saya. Itu yang bisa terpikir saat ini, Pak. Yang selain hal itu tadi, hal meminta atau memberdayakan saya punya anak yang kakak. Nah, ini terlintas di pikiran saya ini,
bagaimana kalau saya pindahkan saja anak saya ini di sekolah saya supaya kami sama-sama belajar tujuan yang sama sehingga bisa memangkas waktu saya untuk sampai di sekolah. Seperti itu, Pak. Wah, ternyata Pak Sahar dapat menemukan opsi-opsi lain yang bisa mendukung Pak Sahar supaya bisa menjalankan komitmen, bisa uh, datang di sekolah tepat waktu. Nah, untuk opsi yang Pak Sahar utarakan tadi, kira-kira bagaimana dan kapan akan uh, diterapkan atau dilakukan seperti itu, Pak? Sekarang kan anak-anak kita sedang menghadapi persiapan untuk ulangan semester. Kalau saya misalnya pindahkan sekarang tentunya akan berdampak ketika dia baru mau menyesuaikan di sekolah saya, mungkin baru bagi dia. Ini sebaiknya bisa saya laksanakan ini di awal semester tahun depan. Jadi ketika dia mengikuti semester di sekolahnya dia, setelah itu masuk awal semester, saya bisa pindah ke di sekolah saya supaya saya bisa satu arah dengan anak saya. Seperti itu, Pak, yang terpikir saat ini. Baik, Pak. Pak Sahar sudah menjelaskan beberapa opsi tadi dan sudah juga membuat rencana ke depan berdasarkan kondisi yang ada. Dari percakapan ini tentu berdasarkan penjelasan Pak Sahar, saya melihat dan mendengar bahwa Pak Sahar ini sudah menemukan benang merah dari persoalan yang ada. Nah, saya akan bertanya Pak Sahar, apakah menurut Pak Sahar apa yang menjadi permasalahan Pak Sahar tadi dan tujuan dari percakapan kita ini sudah memenuhi atau sudah tercapai, Pak? Bagaimana? Alhamdulillah, Pak, dari yang saya rasa sekarang saya lebih plong, Pak, berpikirnya. Ada ide baru setelah kita melaksanakan dialog ini, percakapan ini, yang selama ini mungkin tidak terpikir oleh saya, kenapa saya tidak pindahkan saja di tempat saya supaya saya juga merasa aman melaksanakan tugas, kemudian pengawasannya saya bisa lihat langsung, kemudian bisa memangkas waktu saya untuk sampai di sekolah saya. Ini sangat membantu saya sudah, Pak, dan perasaan saya sudah bahagia sekarang, Pak. Rasanya plong karena saya bisa menemukan ide lain dari hal-hal yang biasa saya lakukan. Ternyata ada solusi yang terbaik yang saat ini bisa saya rasakan itu, Pak. Saya lega sekarang. Baik, Pak Sahar, alhamdulillah kalau seperti itu adanya. Tujuan percakapan kita pada malam hari ini, alhamdulillah Pak Sahar bisa menemukan solusi berdasarkan kemampuan Pak Sahar untuk melihat permasalahan kemudian menemukan solusi permasalahannya dan sudah merencanakan untuk bagaimana penerapan rencana itu sehingga bisa menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Sahar untuk kegiatan coaching kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga, Pak, melalui kegiatan ini. Terus terang ini menjadi persoalan pribadi saya, kemudian saya buka, dan melalui Bapak Rustam Baba bisa menggiring saya untuk berpikir, sebenarnya ini sederhana, tapi kenapa tidak terpikir selama ini? Nah, ini menjadi hal baiknya bagi saya ketika melaksanakan sesi coaching ini. Benar kita mungkin melaksanakan di sesi latihan, tapi ada poin positifnya, ide kreatifnya yang saya dapat dari sana. Terima kasih banyak Pak Rustam Baba, terima kasih banyak Pak Oma Irama. Baik, baik Pak Sahar. Sekarang baik,
ini adalah akhir daripada proses coaching kita. Saya juga sebagai coach mengucapkan terima kasih kepada Pak Saar sebagai coach, sudah dengan terbuka menyampaikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang saya sampaikan, sehingga Pak Saar dapat melalui pertanyaan itu dapat menemukan mengeksplor opsi-opsi penyelesaian masalah yang dihadapi, dan akhirnya mampu menemukan opsi yang lebih realistis untuk dilaksanakan dan bisa menemukan solusi yang baik seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk sesi coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rustam. Terima kasih banyak Pak Umairama. Luar biasa. Iya. Baik. Mantap sekali Pak Rustam Baba sebagai coach atau supervisi, dan Pak Sarudin ya sebagai coach. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan tiba di tahap berikutnya, ini saya akan berbincang-bincang di sesi pasca supervisi, pasca observasi dengan Pak Rustam Baba sebagai coach. Izin dulu Pak Sarudin, saya lakukan perbincangan dulu. Ya. Siap. Ya. Setelah mencatat dan mencoba menyimak tadi dan melihat dengan seksama, mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat Pak Rustam Baba melakukan proses coaching, saya kemudian berusaha untuk memberikan nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah bebas dari penilaian dan asumsi, tapi lebih fokus pada area yang ingin kita kembangkan di awal di perbincangan supervisi kita yang kemarin, yang lalu, berdasarkan hasil percakapan kita Pak Rustam Baba. Jadi selanjutnya saya akan mencoba menanyakan terkait apa-apa yang sudah Pak Rustam Baba lakukan sebagai coach pada proses coaching ini, terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan di percakapan. Jadi mungkin saya mulai Pak Rustam Baba. Bagaimana Bapak Rustam Baba menilai performa Bapak sendiri dalam proses coaching yang telah dilakukan? Ya, baik Pak Uma, secara subjektif ya, tentu saya dapat menilai apa yang saya sudah lakukan ini berdasarkan penilaian saya di awal pada percakapan praobservasi. Saya menganggap diri saya baru pada angka 6 pada range 0 sampai 10. Dalam praktik coaching ini saya merasa ada peningkatan meskipun itu tidak signifikan, masih perlu, kalau menurut saya, saya merasa sudah berada di angka 8 dalam hal kompetensi inti coaching yang coba saya untuk dikembangkan, yakni pada mendengarkan aktif. Itu kalau berdasarkan penilaian saya. Iya, terima kasih Pak Rustam Baba. Jadi bukan penilaian yang menurut Pak Rustam Baba subjektif ya, karena menilai diri sendiri, tapi ini memang diperlukan dan tidak jauh berbeda dengan hasil pemantauan saya Pak, bahwa apa yang Bapak utarakan ini tadi memang terjadi terlihat memang penilaian itu mengarah ke situ, bahwa ada peningkatan range dari fokus atau tujuan yang Bapak ingin capai di percakapan yang kita sudah lakukan di awal yang lalu, terkait dengan mendengarkan aktif, kompetensi mendengarkan aktif, dan itu terlihat Bapak Rustam Baba telah melakukannya dengan sangat baik. Dari persentase mendengarkan dibandingkan dengan berbicara, lebih banyak mendengarkan,
Sehingga yang muncul kemudian adalah bagaimana memberdayakan coachnya. Terlihat coach diberdayakan dengan maksimal. Itu pertama. Terus pertanyaan yang dikeluarkan atau dinyatakan oleh Pak Rustam Baba juga berbobot karena fokus pada apa yang kemudian menjadi persoalan dan hambatannya Pak Saharudin, sehingga perbincangan mengalir dengan begitu baik dan tidak mengurangi substansi percakapannya, tetap fokus pada tujuan yang ingin dipercakapkan. Dan kemudian boleh saya menyampaikan hasil penguatan saya yang lain, Pak Rustam Baba? Tentu boleh Pak, silakan. Ya. Saya terbuka untuk menerima masukan dari Pak Omar sebagai supervisor untuk pengembangan dari kompetensi saya ke depan tentunya. Ya, terima kasih Bapak Rustam. Setelah mengamati tadi Pak, pada saat melakukan coaching, Bapak Rustam Baba, seperti yang saya katakan di awal tadi, Bapak telah melakukan fokus pada kompetensi yang ingin dikembangkan, yang ingin diobservasi, yaitu mendengarkan aktif tanpa menegasi kompetensi yang dua, baik dari kompetensi presence, kehadiran, dan kompetensi bagaimana kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan efektif. Kemudian, dan itu sangat sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang sudah kita rujuk, seperti grade yang Bapak Rustam Baba ungkap tadi. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Rustam mendengar statement atau hasil pemantauan ini, Pak? Tentu saya merasa berbangga karena penilaian Pak Omar sebagai supervisor itu lebih tinggi dari apa yang saya sudah nilai, karena namanya penilaian subjektif itu ya tentu berdasarkan feeling saya saja. Nah, kalau Pak Omar sudah memberikan penilaian itu, tentu itu memberikan motivasi tersendiri bagi saya, dorongan tersendiri untuk bagaimana terus belajar untuk mengembangkan diri ke depannya. Ya. Terima kasih Bapak Rustam. Dan sedikit tambahan lain dari saya Pak, terkait hasil pengamatan tadi, coaching tadi, dalam kapasitas sebagai coach tadi, sebagai coach, saya melihat juga Pak Rustam telah mengimplementasikan dengan baik alur tirta dengan baik. Jadi secara terstruktur sekali, dilakukan tahap demi tahap, sehingga berada pada rel yang diinginkan. Dan ini dibantu dengan eksistensi coach yang memang berusaha hadir seutuhnya juga untuk di coaching. Jadi memang karena kita sepakati bersama, pada akhirnya kemudian posisi dan kapasitas seorang coach, kehadiran sepenuhnya seorang coach dalam sebuah percakapan supervisi ini, tentu kejujurannya dalam mengungkap hambatan dan segalanya terkait dengan itu, persoalannya akan sangat menunjang dan menjadi faktor dominan menentukan keberhasilan ini. Dan saya terima kasih Pak Saharudin Bukia juga dalam hal ini. Kemudian di bagian pertanyaan terakhir ada beberapa pertanyaan ini Pak Rustam. Jika saya dimungkinkan untuk menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang yang perlu saya sampaikan terkait dengan proses coaching tadi yang masih perlu dikembangkan, misalnya tadi saat saya mengamati Bapak Rustam melakukan coaching,
tidak semuanya kemudian mungkin lebih kepada bagaimana kemudian membangun pertanyaan yang lebih mengeksplor atau lebih pada lokus pernyataan coachingnya. Walaupun secara keseluruhan saya melihat tidak terlalu jauh lari dari standar yang seharusnya, tapi saya pikir ini kembali nanti akan pada jam terbang atau seberapa sering kita kemudian melakukan proses coaching yang ke depan, sehingga dan mungkin di sinilah mungkin posisi supervisi ini kemudian jadi sebuah hal yang bermanfaat untuk kita untuk melihat celah itu lebih memaksimalkannya di coaching selanjutnya. Kemudian saya ingin membicarakan soal rencana tindak lanjut Pak Rustam. Apa yang Bapak ingin lakukan ke depan, Pak, sebagai tindak lanjut? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Omar atas umpan balik dari apa yang saya sudah lakukan dan masukannya terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, dan saya bersyukur karena berdasarkan pendidikan Pak Omar itu sudah sangat bagus untuk kompetensi mendengarkan aktif, dan sempat tadi Pak Oma juga menyinggung sedikit tentang kompetensi lain dalam kompetensi inti coaching, yakni mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu menurut Pak Oma tadi ada yang pertanyaan yang tidak lokus pada persoalan yang ada, dan itulah menjadi sasaran saya pengembangan berikutnya. Jadi untuk kompetensi mendengarkan aktif ini saya rasa seperti yang disampaikan Pak Omar sudah bagus. Untuk rencana ke depan saya akan bergeser dalam mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan pemahaman kompetensi mendengarkan aktif ini, karena saya yakin dan percaya bahwa kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini adalah dasarnya dari kemampuan mendengarkan aktif. Ketika kita tidak menguasai kompetensi ini, tentu sangat sulit untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga saya memilih kompetensi ini dulu untuk dikembangkan. Nanti berikutnya kemudian akan berlanjut pada kompetensi pertanyaan berbobot, dengan harapan nantinya ketika masuk pada pertanyaan berbobot ini dengan dasar yang saya miliki di kompetensi inti coaching mendengarkan aktif ini sudah bagus, tentu harapan saya bisa membantu minimal memberikan kontribusi positif terhadap kemampuan saya dalam merancang atau membuat pertanyaan berbobot ke depannya. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Terima kasih banyak Pak Rustam. Ini sebenarnya baru ingin saya tanyakan soal bagaimana kemudian Bapak membayangkan seperti apa yang hadir dalam pemikiran Bapak, bayangan Bapak secara imajiner dalam meningkatkan lagi performa di area yang menjadi tujuan pengembangan kita tadi ini di coaching ini. Tapi saya karena tadi sudah terjawab, saya ingin lebih spesifik di bagian kira-kira kapan dan di mana dan siapa saja kira-kira yang bisa Bapak Rustam libatkan dalam proses rencana tindak lanjut itu, Pak. Ya, terima kasih. Tentu yang paling dekat ini adalah di sekolah, tempatnya di sekolah sendiri. Sebagai kepala sekolah, penanggung jawab di sekolah, tentu kegiatan supervisi ini sudah menjadi rutinitas kita sebagai kepala sekolah. Tinggal bagaimana menginsertkan ini coaching dalam supervisi ini sesuai dengan modul yang kita bahas ini adalah supervisi berbasis coaching. Tentu sasaran adalah guru-guru di sekolah dengan melakukan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Itu barangkali, Pak. Oh, terima kasih Bapak Rustam. Dan ini mungkin sesi pertanyaan terakhir, Pak. Percakapan terakhir kita di sesi pasca supervisi ini. Saya ingin mendengarkan Pak Rustam sebagai supervisi atau coach tadi,
pelajaran apa yang paling yang Bapak dapatkan, Pak Rustan dapatkan dalam proses ini tadi, yang dalam proses yang kita lakukan ini, percakapan ini? Mungkin bisa semacam refleksi, Pak. Ya, saya merasa sangat senang dan terbantu sebagai coach karena coachingnya sangat aktif untuk merespon, memberikan tanggapan yang cukup panjang lebar. Akhirnya apa yang saya targetkan sebagai coach menjadi untuk memiliki kompetensi inti coaching meningkatkan aktif itu, saya rasa bisa terwujud karena memang coachingnya aktif untuk menjelaskan, mengeksplor permasalahan yang dimiliki, kemudian mengeksplor tentang berbagai hal di sekitar coaching yang memiliki pengaruh terhadap masalah yang dihadapi, kemudian mampu mengeksplorasi berbagai opsi-opsi penyelesaian masalah yang dihadapi, sehingga betul-betul saya bisa menunjukkan kompetensi inti coaching saya sebagai coach yang mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Iya, keren, mantap sekali. Jika diizinkan Pak, ini saya ingin bertanya juga satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup percakapan ini, pasca seperti ini. Ini di luar konteks coachingnya tadi, tapi saya ingin menanyakan lebih pada jika Pak Rustam berikan pertanyaan terkait dengan kompetensi apa yang akan lagi Bapak tingkatkan atau kembangkan selain yang tadi yang kita lakukan, di bagian mana, kompetensi apa yang ingin Pak Rustam ingin kembangkan lebih lanjut selain yang kita bincangkan tadi? Ya, kalau untuk di kompetensi yang sama yang tadi mendengarkan aktif, saya melihat berdasarkan pengamatan dan perasaan saya itu di bagian asumsi. Ya. Saya kadang masih ada asumsi pribadi terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Ya, sehingga itu akan mempengaruhi pelaksanaan coaching itu sendiri ketika coachnya mempunyai asumsi pribadi. Asumsi pribadi ini tentu harus dinyatakan, ditanyakan lebih lanjut untuk dapat membuktikan bahwa asumsi itu tidak benar. Ya, seperti itu. Kalau kaitannya dengan kompetensi inti coaching lain, tentu saya ingin melangkah ke inti coaching berikutnya, yakni kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, yang dasarnya merupakan kemampuan mendengarkan aktif ini sehingga bisa betul-betul nanti di pertanyaan berbobot juga bisa saya kuasai sebagai seorang coach. Seperti itu, Pak Umar. Terima kasih Pak Rustam. Sebelum saya tutup Pak Rustam percakapan kita di pasca seperti sini, saya ingin mengutarakan juga terkait prinsip coaching. Secara keseluruhan tadi saya melihat juga prosesnya berjalan memenuhi semua unsur prinsip coaching, Pak. Jadi sangat mantap sekali, baik dari segi bagaimana Pak Rustam membangun kemitraan, kesetaraan dengan coach, kemudian bagaimana proses kreatif itu dimunculkan dalam menyusun, merekonstruksi pertanyaan, kemudian bagaimana kemudian Pak Rustam memaksimalkan potensi. Di bagian ini yang paling saya sangat senang melihat ini karena betul-betul coach dimaksimalkan potensinya. Akhirnya percakapan coaching ini berlangsung dengan sangat hidup sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Rustam, Baba sebagai coach dan tentunya kepada Pak Sarudin Bukia sebagai coach. Terima kasih banyak Pak. Saya akhiri dengan ucapan sama-sama Pak Umar, sama-sama. Kasih Pak Sar juga. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa kita punya supervisor Ya, ini. Saya matikan dulu Pak. Berita dulu.